Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menerima berkat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang menjadikan rema, yang menjadikan renungan bagi kita, menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melewati sepanjang hari ini. Puji Tuhan Bapak Saudara, pagi hari ini saya bicara firman Tuhan tentang prioritas di dalam kehidupan kita, prioritas hidup ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan, hari-hari ini saat ini kita melihat dan kita mengetahui bahwa begitu banyak manusia yang salah terhadap prioritas hidup mereka ya Bapak Saudara ya. Mereka memiliki prioritas-prioritas yang salah dalam menjalani hidup mereka. Di dalam mereka melakukan hal-hal hidup mereka, baik itu dalam mereka bekerja, mereka lebih mementingkan tentang materi atau keuangan mereka Ibu Saudara. Tetapi pagi hari ini bahwa kita tahu bahwa prioritas itu adalah sebuah pilihan. Jadi prioritas dalam kehidupan kita ini adalah sebuah pilihan untuk kita semuanya. Prioritas yang benar, prioritas yang salah, itu adalah sebuah pilihan. Nah, saya mengajak pada pagi hari ini supaya kita memiliki sebuah prioritas yang benar di dalam hidup kita ya Bapak Saudara ya. Kita akan membaca di dalam Ulangan 30 ayat 19 ayat sampai yang ke-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Selanjutnya, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkannya, suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah firman Tuhan, perkataan yang disampaikan untuk kita semuanya, dan kita membaca bahwa sebenarnya baik berkat maupun kutuk ataupun kematian itu adalah sebuah pilihan kepada kita. Prioritas apa yang akan kita tentukan ya Bapak Saudara, itu adalah sebuah pilihan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Saudara untuk kita memiliki prioritas yang benar. Seperti yang dikatakan ini, bahwa kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, pilihlah kehidupan supaya engkau, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk kita memiliki sebuah prioritas yang benar. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kalau Bapak Gembala seringkali menyampaikan firman Tuhan dalam baik itu dalam yang seringkali saya terima dalam acara pemberkatan nikah, seringkali Bapak Gembala menyampaikan bahwa kita di dalam keluarga orang percaya, kita harus memiliki prioritas yang benar kepada Tuhan. Seringkali Bapak Gembala mengingatkan bahwa yang pertama prioritas kita itu adalah dalam keluarga adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Dan Bapak Gembala juga seringkali mengatakan bahwa saat ini, hari-hari ini, dan saya juga mengetahui dan melihat saat ini bahwa prioritas itu tidak seperti itu, yaitu Tuhan, keluarga dan pekerjaan, tetapi prioritas itu dibalik. Saat hari-hari ini manusia memprioritaskan hanya keluarga, pekerjaan dulu, keuangan mereka dulu, keluarga, baru yang terakhir adalah Tuhan. Prinsip firman Tuhan sudah dibalik. Manusia sudah memiliki kesalahan di dalam memprioritaskan pilihan hidup mereka. Tetapi pagi hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, baik kehidupan atau kematian, baik berkat atau kutukan, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi pagi hari ini saya mengajak
supaya kita memiliki pilihan atau prioritas hidup dalam keluarga kita dengan benar. Yang pertama adalah prioritas kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan kebenarannya itu menjadikan sebuah prioritas yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita tahu ada sebuah kejadian dalam kehidupan Yosua pada pagi hari ini kita lihat menjadikan contoh kepada kita bagaimana Yosua dan keluarganya ini adalah memprioritaskan Tuhan. Dan pagi hari ini saya juga akan menyampaikan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita memprioritaskan Tuhan itu yang terutama. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ayat yang sangat familiar bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit tentang hal kekhawatiran, ayat-ayat terakhir Tuhan Yesus mengatakan dan menekankan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan selanjutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini ada 2 poin dalam Matius 6 ayat ke-33 ini. Yang pertama adalah supaya kita mencari kerajaan Allah. Yang pertama tadi kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mencari kerajaan Allah. Yang pertama ya Bapak Saudara ya, kita harus memiliki totalitas yang penuh di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 1 poin. Yang kedua yaitu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di saat kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, sebagai patokan terutama, prioritas utama dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus menggarisbawahi, maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu berarti kebutuhan hidup kita, sandang pangan kita, keuangan kita, materi kita, semuanya itu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, di saat kita mengutamakan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kita harus memiliki totalitas yang penuh, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus pun akan memberkati kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, prioritas hal yang kedua yang harus kita miliki adalah keluarga. Yang pertama tadi adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Keluarga harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, Bapak Saudara ya. Supaya keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu menjadikan keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat di dalam gereja Tuhan. Kita melihat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, mari kita baca sebuah kejadian di sini pada waktu Yosua menghadapi bangsa Israel ya. Di sini Yosua menyampaikan sesuatu. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 ini dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kemudian kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dikatakan walaupun bangsa Israel berbelok-belok, berubah-ubah setia kepada Tuhan, tidak setia, memberontak, meninggalkan Tuhan, tetapi dalam satu kutipan kepada Yosua dikatakan, Yosua mengatakan, tetapi aku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di sini bahwa Yosua sebagai imam ataupun dalam keluarga, kepala keluarga ataupun sebagai pemimpin bangsa,
dia tidak mengabaikan keluarga, tidak mengabaikan keluarganya. Dia selalu membimbing keluarganya, baik istri, kepada anak-anak, mungkin kepada saudara-saudara familinya yang lain seisi rumahnya. Dia mengatakan, aku dan isi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Yosua memberikan teladan yang baik dalam keluarga, supaya kita pun memanuti apa yang menjadikan teladan Yosua dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita melihat yang terakhir, yang pertama tadi adalah Tuhan, yang kedua keluarga, yang terakhir adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan di dalam kehidupan kita. Kita membaca di dalam Kolose 3 ayat ke-22 sampai 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Apapun posisi yang kita miliki, di dalam Kolose 3:22-23 ini mengatakan, baik kita sebagai hamba, kita sebagai pekerja, kita sebagai karyawan, kita sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan, kita pemimpin dalam sebuah area tertentu, dikatakan bahwa kita harus mengerjakan semuanya itu dengan segenap hatimu. Bukan hanya waktu kita dilihat pimpinan kita, bukan waktu kita dilihat majikan kita melakukan pekerjaan itu dengan baik, tetapi kita harus melakukan semua itu dengan segenap hati kita. Dan kita percaya bahwa dalam pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita, kita harus memiliki visi yang baik. Bukan kita hanya saja mencari keuntungan saja untuk kepentingan kita pribadi, tetapi bagaimana dalam pekerjaan kita ini adalah memberkati orang lain, memberkati pimpinan kita, memberkati majikan kita, memberkati karyawan kita, memberkati anak buah kita, memberkati masyarakat, melayani masyarakat dengan baik, mencukupkan keperluan-keperluan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan mereka dengan pola pikir dan visi yang benar. Kita bekerja, kita percaya kebutuhan kita perlukan, Tuhan Yesus akan mencukupkan dan menyediakan semuanya itu. Puji Tuhan, spirit yang bagus, motivasi yang bagus dalam bekerja, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan, bahwa Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan kita. Puji Tuhan, mari kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan ketaatan dalam poin yang terakhir ini, dan Tuhan Yesus akan bekerja di dalam pekerjaan kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara. Inilah renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya ini akan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.